Gibran Rakabuming Raka ke kursi wakil presiden lewat akrobat hukum di Mahkamah Konstitusi meninggalkan bom waktu. Jika hari ini tuntutan pemakzulan Gibran disuarakan para purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, esok lusa bisa saja digaungkan oleh kelompok lain. Tak ada asap tanpa api. Tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsikal, dan 91 kolonel tersebut tentu punya motif politik. Awalnya adalah kekhawatiran para pensiunan tentara, termasuk mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno. Mereka cemas jika Presiden Prabowo Subianto yang kini 73 tahun berhalangan tetap. Gibran sebagai wakil akan menggantikan sampai akhir masa jabatan. Naiknya Gibran yang baru berusia 37 tahun disangsikan kapasitasnya oleh para purnawirawan. Mereka memprediksi ini bakal membuka jalan bagi bapaknya, Joko Widodo, untuk mencampuri pemerintahan secara terang-terangan. Akar semua masalah ini adalah syahwat Jokowi melanggengkan kekuasaan lewat Gibran dengan membengkokkan hukum. Berkat cawe-cawe Jokowi yang saat itu menjabat sebagai presiden, kemenangan Prabowo Gibran dalam pemilihan presiden lalu tak terbendung. Namun, status Gibran sebagai anak haram konstitusi akan selamanya membebani pemerintahan Prabowo. Dia akan terus menjadi sasaran tembak. Prabowo juga berperan atas terjadinya kekisruhan ini. Dialah yang ngebet menggandeng Gibran yang pencalonannya bermasalah demi mendapatkan dukungan Jokowi. Utang politik ini kemudian dibayar Prabowo dengan memberikan tempat bagi Jokowi mencampuri urusannya. Prabowo sendiri yang menciptakan matahari kembar dalam pemerintahannya. Tuntutan para purnawirawan menyerang Jokowi memperkuat dualitas kepemimpinan itu. Selain mengusulkan pemakzulan Gibran, mereka juga mempermasalahkan legasi Jokowi yang dibungkus dalam proyek strategis nasional atau PSN. Meminta sejumlah PSN dihentikan, mereka pun menuntut pembangunan ibu kota Nusantara tak dilanjutkan. Poin yang paling gamblang adalah meminta Prabowo menindak para menteri dan pejabat yang masih terikat dengan kepentingan Jokowi. Kita bisa membaca ini sebagai upaya kubu Prabowo meminjam tangan orang lain untuk menjepit Jokowi. Selain karena isu matahari kembar, akibat ulah Gibran, belakangan hubungan Prabowo dengan Jokowi memang tak mulus. Prabowo kabarnya tak nyaman dengan langkah Gibran yang pagi-pagi sudah menyiapkan medan menuju 2029. Lewat orang-orangnya, Prabowo mendesak Gibran menghentikan program lapor Mas Wapres dan bagi-bagi bantuan Wapres Gibran kepada siswa sekolah menengah. Program itu dirancang tanpa koordinasi dengan Presiden. Istana juga meminta Gibran tak memanggil para menteri. Sementara itu, para politikus bersiap-siap mengambil kesempatan dalam kesempitan. Untuk menunjukkan loyalitas, mereka jelas menolak pemakzulan. Tapi setelah bola digulirkan para purnawirawan, politikus sebenarnya sudah menunggu di depan gawang untuk mencetak gol. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan misalnya, mengatakan partainya mendukung Prabowo dalam pemilihan umum 2029, tapi tak mendukung Gibran sebagai calon wakil presiden. Dibicarakan 4 tahun sebelum pemilu mendatang, lontaran ini bisa dibaca sebagai ketidakcocokan PAN dengan Gibran, jika bukan dukungan pada pemakzulan. Para purnawirawan tahu bagaimana mengelola tuntutan. Permintaan mereka agar Undang-Undang Dasar dikembalikan ke versi sebelum amandemen beririsan dengan agenda politik Prabowo. Sudah lama Prabowo dan Partai Gerindra menjadikan rencana tersebut manifesto politik. Dengan kata lain, para purnawirawan juga memanfaatkan Prabowo untuk mewujudkan cita-cita mereka, meski itu jelas mencederai demokrasi dan tata negara kita. Politik di Indonesia memang masih jauh dari cita-cita proklamator Muhammad Hatta sebagai sarana untuk mencapai tujuan, yakni kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Hari ini, politik kita tak jauh dari praktik saling telikung dan saling memanfaatkan. Pada ujungnya adalah tawar-menawar. Tuntutan pemakzulan Gibran mungkin akan berakhir di tong sampah atau terus bergulir dalam lobi-lobi di tempat gelap. Adapun publik dibiarkan duduk di kursi penonton. Ya, tuntutan dari para purnawirawan TNI Republik Indonesia. Tentu sampai saat ini tuntutan yang ke-8 tersebut menjadi topik yang luar biasa dibahas dan diperbincangkan. Dan bahkan ini harus ditanggapi secara serius karena ini langsung tuntutan dari dari Forum Purnawirawan TNI, dan ada ratusan jenderal yang menyetujui dan bahkan menandatangani, dan ada tadi juga disampaikan ada 80-an tadi ya, 60-an dan lain sebagainya tadi sudah disampaikan oleh Opini Tempo ya, dari Tempo langsung, dan ini bukan abal-abal dan ini teruji ya. Sekelas Tempo nggak mungkin mengeluarkan berita informasi yang hoax ya.
Dan apakah nanti memang pemakzulan Gibran itu bisa dilakukan dan akan terpenuhi? Dan akankah posisi Gibran ada yang menggantikan lewat tuntutan ini? Dan apa dasarnya? Ya, apa dasarnya? Ada hal apa? Bagaimana bisa Gibran dimakzulkan? Nah, mungkin teman-teman kita lihat komentar di video ini, barangkali ada jawabannya. Ya, kita akan ulas lagi bersama juga ya. Kita akan teruskan logika yang mungkin ada yang perlu diteruskan dan harus diluruskan. Dan sekali lagi saya katakan kita harus fair ya menanggapi, mengulas penyampaian dari teman-teman kita masyarakat Indonesia pada video ini. Kemudian saya lihat di awal dari Tika Dewi, lanjutkan perjuangan seluruh rakyat Indonesia untuk memberantas para koruptor dan oligarki. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi seluruh rakyat Indonesia dan semoga secepatnya memberantas para koruptor dan oligarki dan semoga secepatnya seluruh rakyat Indonesia bisa hidup aman dan sejahtera. Amin ya. Tempo selalu terdepan. Nah, tadi kan saya katakan kan bukan abal-abal ya. Yang terpenting dari semua manuver para elit harus atau wajib bertumpu dan berujung pada sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan negara dan berkemajuan Indonesia. Ya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing para pemimpin kita. Hanya Tempo yang berani, yang lainnya bermuka dua. Tempo ini katanya ya sejauh ini independen lah ya. Sebelum itu terjadi, semoga sang serakah segera kembali ke Yang Maha Pencipta. Wow. Lebih cepat, lebih baik demi NKRI yang kita cintai. Betul bang, Banteng harusnya tambang-tambang yang dikuasai oligarki dan pejabat-pejabat dirampas negara untuk rakyat. Nah ini soal perampasan aset juga sebetulnya nih ya. Mungkin ya bagaimana perampasan aset untuk koruptor atau mungkin memberantas korupsi lah ya. Korupsi, nepotisme ya dan yang lainnya gitu ya. Korupsi, kolusi dan nepotisme gitu ya. KKN gitu. Ya itu harus tidak ada di Indonesia ya. Ya terutama korupsi lah, bagi saya sih korupsi aja sih ya. Yang lainnya sih it's okay lah gitu ya. Kalau memang baik ya no problem, tapi kalau korupsi memang nggak baik ya. Memang betul-betul merugikan. Ya itu menurut saya. Dan bagaimana bisa ke depan negeri ini bisa maju, bisa makmur, bisa tentram, damai, sejahtera dan lain seterusnya kalau koruptor masih terus ada di bumi Indonesia. Ya, susah Indonesia maju kalau koruptornya masih saja berkeliaran ya. Berkeliaran dalam artian ya tidak ada hukuman yang setimpal bagi mereka. Apalagi perampasan aset itu tak kunjung disahkan sampai sekarang padahal RUU tersebut sudah lama digaungkan dan bahkan disampaikan ketika debat, aksi demonstrasi dan bahkan penyampaian-penyampaian yang seperti kita lihat pada cuplikan video sebelumnya ya. Dan tetapi kita yakin bahwa di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu bisa terlaksana dengan baik, korupsi bisa diberantas dengan tuntas. Dan itu cita-cita yang mungkin saja sering sekali kita dengarkan bahwa Pak Prabowo berkomitmen untuk memberantas tuntas korupsi dan para koruptor. Dan bahkan beliau pernah menyebutkan bahwa dari Gerindra sekalipun kalau ada yang korupsi bakal dikejar sampai kemanapun. Dan bahkan kalau kabur kemanapun ada yang koruptor misalnya sampai ke Antartika sekalipun beliau akan kejar ya. Tapi nggak tahu kalau diantara kita ada yang korupsi dikejar atau kagak tuh ya. Tapi saya yakin itu bisa dikejar dan bahkan karena sudah dekat ngapain dikejar, tangkap langsung saja gitu ya. Oke, kemudian aku duga jika Prabowo menyetujui anak haram undang-undang dasar lengser maka betul Prabowo bukan boneka dan tak ada lagi dua matahari. Prabowo itu presiden, jenderal, patriot dan pejuang, kurang gelar apa? Kok dihina Fafa tidak respon secepatnya? RPKAD yang dulu sangat dibanggakan ya
Sarwo Edi itulah yang harus dicontoh cepat tepat tanggap terhadap pengkhianat negara. Mudah-mudahan kita punya pemimpin yang tangguh, tepat ya. Secepatnya dimakzulkan, Wapres itu harus cerdas dan kompeten, bukan sekelas ketua RT ya. Bang, kalau presiden dah pensiun guna berapa pengawal? Cara-cara tentara ingin kudeta pemerintah yang dah nanti mencari kambing hitam ya kayak zaman PKI. Dimakzulkan, kalau aturan bisa diubah oleh MK, maka tidak dosa apapun caranya harus bisa dimakzulkan ya. Lebih cepat lebih baik dampak dari ambisi dan mabuk kekuasaan untuk memuaskan syarat syahwat ya. Ya ini memang banyak sekali yang mengatakan bahwa Gibran sebetulnya belum layak, dan ada yang saya dengar bahwa para purnawirawan ini sayang sekali kepada Presiden Prabowo Subianto, cinta banget kepada Presiden Prabowo Subianto. Ya nggak mungkin mereka nggak sayang, orang sama-sama satu perjuangan. Bahkan mungkin kalau semisal seperti Pak Tri Sutrisno yang pernah juga sebagai wakil presiden, jenderal gitu ya, sesama jenderal gitu ya, bagaimana dia pasti sayang lah, peduli lah gitu ya. Dan kemudian ya seperti jenderal atau Pak Tri Sutrisno, ya mungkin Prabowo manggil abang gitu ya, kakak tingkat lah mungkin kalau dalam sekolah ketentaraan gitu, sekolah militer atau apalah itu ya, pastilah itu ya. Dan mungkin ya dari purnawirawan TNI ini menuntut itu ya, barangkali seperti yang saya dengar informasinya, ada kekhawatiran bahwa jika seandainya, tapi amit-amit gitu ya, seandainya Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap misalnya, yang menggantikan posisinya pasti Gibran sebagai dari wakil presiden naik ke presiden. Dan bila itu terjadi, apa yang akan dilakukan oleh Gibran? Wong pengalaman juga tak ada tapi ya kita tahulah gitu ya. Mungkin hubungan internasional juga belum ada misalnya. Dan kemudian nanti ya bisa saja nanti Jokowi yang bermanuver ke sana kemari dan seterusnya, dan sepenuhnya bisa mengkontrol lewat Gibran gitu ya. Dan itu yang sering saya dengar. Dan ya lalu kemudian terkait jangankanlah berhalangan tetap gitu ya. Sekarang saja Presiden Prabowo misalnya kalau ada kesibukan di dalam negeri, yang pergi ke luar negeri diutus ya, misalkan kemarin seperti AHY ya, ada yang ke sana, dan bahkan ke Vatikan sekalipun Jokowi yang ke sana, ada Pak Anatolius Pigai dan ada beberapa orang lainnya. Kenapa bukan Gibran coba yang ke sana? Gitu ya. Dan kemudian mungkin masyarakat menyoroti bahwa Gibran dia berpidato saja, menanggapi isu publik, opini publik, persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini ya, bagaimana respon dari seorang wakil presiden gitu ya. Ya tapi teman-teman pasti tahu lah, lihatlah ya bagaimana nanti ke depan. Tapi kalau saya rasa memacu pada putusan 90 soal batas usia kemarin ya, karena itu sudah disengketa pada sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi ya, rasa-rasanya kecil sekali kemungkinan Gibran bisa dimakzulkan kalau memacu pada putusannya itu ya. Tapi semisalnya Gibran korupsi sendirian misalnya, atau pernah perbuatan tercela, atau mungkin narkoba dan lain seterusnya, ya bisa-bisa saja gitu ya. Tapi ya berdasarkan kajian-kajian akademik, atau mungkin Gibran secara jasmani rohani yang nggak mampu atau apalah itu ya, ya bisa saja sebetulnya, ya tergantung bagaimana ke depan ya. Ya mungkin kurang lebih seperti itulah teman-teman. Nanti boleh silahkan sampaikan perspektif sudut pandang Anda di komentar pada video ini, agar nanti kita bisa sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat komentar pada video ini. Itu saja dari saya, sekali lagi terima kasih, saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI harga mati.